Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dhil tawli wal in'am wal azzatu allati la turam wal jiwaru alladhi la yudam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin al-khatam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa jami'i ummatihi al-khasi wal 'am wa ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kembali kita berjumpa pada mata kuliah studi hadis, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis ditinjau dari segi kualitas. Ditinjau dari segi kualitasnya, maka hadis dapat dibagi menjadi dua. Ada yang makbul, yang diterima, dan ada yang mardud, yakni yang ditolak. Yang makbul adalah hadis yang sahih dan hadis hasan, sementara hadis mardud adalah hadis yang dhaif. Hadis sahih ini kemudian nanti kita bagi menjadi dua, ada sahih lidzatihi, ada sahih li ghairihi. Ada hasan lidzatihi, ada hasan li ghairihi. Hadis sahih lidzatihi memiliki 5 syarat. Pertama, ittisalus sanad, kedua, adalatur ruwah, ketiga, dhabtur ruwah, keempat, adamus syad, yang kelima, adamul allah. Hadis dapat dikatakan sahih apabila dia bersambung sanad, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syad, tidak ada illat. Sanadnya bersambung, rawinya memiliki integritas, menjaga muru'ah, menjaga harga diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng agamanya, tidak melakukan kefasikan dan kemunafikan. Kemudian rawinya dhabit, rawinya kuat hafalan, baik itu hafalan dalam ingatan maupun dalam tulisan. Tidak ada syad, tidak ada pertentangan antara hadis tersebut dengan Al-Quran. Hadis itu tidak bertentangan dengan sejarah. Hadis tidak bertentangan dengan hadis mutawatir. Hadis itu tidak bertentangan dengan logika. Kemudian tidak ada illah, tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Ya, hadis itu bukan hadis yang awalnya kayaknya tidak ada masalah. Setelah dikaji lebih jauh ternyata ada. Diagram sanadnya, misal dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat. Kemudian dari sahabat kepada tingkatan berikutnya yang memiliki gelar asbatun nas. Orang yang paling kuat hafalannya, orang yang paling bagus integritasnya, atau thiqatun thiqah. Ini juga menunjukkan orang yang kuat hafalannya, bagus integritasnya. Kemudian hujjah mutskin, thiqatun thiqah, ya. Baru nanti diriwayatkan kepada Imam Al-Bukhari. Dari tingkat pertama, tingkat sahabat, ke tingkat asbatun nas, ini masih menggunakan lafadz yang positif. Kemudian hujjah mutskin juga positif, thiqah mutskin, thiqah itu adalah lafadz yang positif. Baru kemudian kepada Imam Al-Bukhari. Artinya, dari periwayatan seperti ini menunjukkan bahwa sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil, rawi yang dhabit, tidak ada syad dan tidak ada illat. Oke. Baru nanti ada hasan lidzatihi. Hadis yang hasan lidzatihi adalah hadis yang bersambung sanadnya, rawinya adil, rawinya memiliki hafalan yang sedang. Artinya bukan hafalan yang hancur, tapi hafalannya tidak sekuat hafalan rawi yang sahih tadi. Tidak ada syad dan tidak ada illat. Contohnya misal ada di situ diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, gurunya Imam At-Tirmidzi, ya. Gurunya Imam At-Tirmidzi itu mendapat gelar soduq. Nanti Anda pelajari dalam Jarh wa Ta'dil, kalau orang mendapat gelar soduq itu berada pada tingkatan ke-6 atau masuk dalam fase hadis hasan. Sementara dari Imam Ad-Darimi ada hadis hasanul hadis, ada rawi yang hasanul hadis. Itu juga menunjukkan rawi yang memiliki tingkatan ke-6, ya. Artinya dapat diterima periwayatannya tetapi sebagai orang-orang yang memiliki hadis yang hasan. Ya, nanti tentang kaidah-kaidahnya
Apa itu siqah, apa itu soduk, apa itu hasanul hadis, kita akan kaji dalam jarh wa ta'dil. Kemudian sebuah hadis yang hasan li dzatihi apabila memiliki riwayat-riwayat lain, jalur periwayatan lain yang itu sahih li dzatihi, maka hadis itu dapat naik tingkatannya menjadi hasan li ghairihi. Sahih li ghairihi, sorry. Seperti misalnya ada hadis yang sama dari Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat, kemudian thiqah dan hasanul hadis itu yang menjadi hadis hasan ya di tingkatan ketiga dalam garis dari Imam An-Nasa'i. Kemudian sementara hadis itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan rawi-rawi yang lebih thiqah, maka ketika disandingkan hadis ini menjadi hadis sahih li ghairihi. Begitu juga hadis hasan li ghairihi. Misal ada dari Imam Ad-Darimi tadi, di bawah tingkatan sahabat adalah perawi yang dhaif tapi dhaifnya tidak parah. Ya, dhaifnya tidak parah bukan karena suka berdusta, bukan karena melakukan tindakan-tindakan kemunafikan. Sementara ada hadis lain yang berderajat hasan, hadis yang sama melalui banyak jalurnya. Maka hadis dhaif yang tidak parah tadi dapat naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Kemudian berikutnya urutan tingkat kesahihan menurut para ulama. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di bawahnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian hadis yang sesuai dengan syarat kesahihan Sahih Bukhari Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh keduanya. Kemudian hadis yang sesuai dengan syarat kesahihan Bukhari tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sesuai dengan syarat kesahihan Imam Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih menurut imam-imam hadis yang lain dan tidak sesuai dengan syarat sahih menurut Imam Bukhari dan Muslim. Itu tingkatannya. Kemudian ini agak terpotong bagian atasnya. Ini pembagian hadis-hadis yang dhaif. Ya, tadi sudah kita jelaskan hadis sahih, hadis yang mencukupi 5 syarat. Sementara hadis hasan lidzatihi mencukupi 5 syarat tetapi kurang dari segi hafalannya, kurang kuat. Tapi tidak buruk ya, kurang kuat. Maka dari segi hadis dhaif itu ada banyak sekali. Bisa jadi suatu hadis itu dhaif karena terputus sanad secara nyata. Nanti ada 4 bagiannya, ada mu'allaq, ada mursal, mu'dhal, munqati. Ada juga karena terputus sanad, artinya sanadnya tidak bersambung secara samar. Itu ada mudallas, ada mursal khafi. Kemudian ada hadis yang perawinya tidak adil. Itu nanti ada 5 tingkatan, ada maudhu, matruk, munkar, mubham, dhaif. Ada yang karena perawinya tidak dhabit, maka ada 7 tingkatan. Munkar, syad, mudraj, maqlub, muttarib, musannaf, al-mazid fil muttasil. Ada karena illat itu hadis namanya mu'allal. Ada karena syad itu hadis namanya hadis syadz. Total hadisnya yang dhaif paling tidak ada 20 jenis hadis dhaif. Kita selanjutnya akan kita bahas secara ringkas saja dan akan lebih detail dalam sesi diskusi. Ya. Ini pembagian hadis mardud tadi ya. Berikutnya skema hadis mu'allaq. Nah, hadis yang pertama tadi karena terputus secara nyata, yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu adalah hadis yang terputus dari tingkatan mukhrij. Jadi ada tingkatan dari tingkatan penulis hadis, penulis kitab, itu langsung lompat. Misal si A adalah penulis kitab, tetapi beliau tidak lagi menyebutkan gurunya, tapi langsung ke guru daripada gurunya, lompat 1 tingkatan. Ya. Harusnya misalnya diriwayatkan dari B, dia langsung mengatakan diriwayatkan dari C. Guru mukhrij tapi langsung lompat ke tabi'in. Melompat, maka itu sebagai hadis mu'allaq. Dapat juga langsung melompat 2 tingkatan, langsung kepada tabi'in.
atau bahkan langsung kepada sahabat. Ini yang paling banyak kita temukan ya. Ada hadis sami'tu Umar radhiyallahu anhu, langsung ke sana, atau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika menyebutkan langsung kepada sahabat, tidak menyebutkan garis-garis tabi'innya, tabi'in sampai ke guru mukhrijnya, itulah yang disebut sebagai hadis mu'allaq. Atau langsung menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam studi hadis itu dikenal sebagai hadis mu'allaq yang masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Kemudian ada skema hadis mursal. Kalau dari bawah, dari mukhrij putus, itu namanya mu'allaq. Kalau dari atas, misal dari Rasulullah langsung ke tabi'in, ya, dari Rasulullah langsung ke tabi'in, tidak melalui sahabat, maka ya tabi'in definisinya orang yang tidak bertemu Rasulullah, maka ini hadisnya hadis mursal, hadis yang melewati sahabat. Oke, mengenai hadis mursal sahabi ini yang melewati sahabat, maka ada beberapa pendapat. Pertama, karena sahabat itu tidak perlu lagi diteliti karena semua sahabat adalah adil, maka ada yang menerima hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang tidak menjelaskan sahabatnya, melompat sahabatnya. Tapi dalam kajian hadis ini termasuk dalam hadis yang tidak diperbolehkan periwayatan seperti ini ya. Apalagi langsung dari tabi'in junior melompati 2 tingkatan langsung kepada Rasulullah. Nah, bagaimana kalau ada sahabat mendapatkan hadis dari sahabat yang lain, yang sahabat itu sampai kepada Rasulullah? Untuk riwayatan seperti ini ada yang menerima. Kemudian ada hadis munqati. Hadis munqati itu hadis yang gugur di tengah. Kalau mu'allaq gugur di gurunya mukhrij. Kalau hadis mursal, hadis yang gugur di tingkatan di bawah Rasul. Kalau hadis munqati adalah hadis yang gugur di tengah jalur sanadnya. Kemudian ada hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal adalah hadis yang gugur di tengah tapi secara beruntun. Misal dari guru mukhrij tadi langsung kepada sahabat, ada 2 tingkatan atau 3 tingkatan yang dilompati, maka itulah disebut sebagai hadis mu'dhal. 4 jenis ini, hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dhal, hadis munqati, merupakan hadis dhaif karena ketidakbersambungan sanad. Kemudian tidak bersambungnya sanad ini juga bisa terjadi karena sebab yang tidak langsung kelihatan. Itu namanya hadis mudallas. Pelakunya disebut tadlis. Ada yang melakukan tadlis isnad, yaitu seorang perawi meriwayatkan hadis yang tidak ia dengar langsung dari orang yang ia pernah dengar hadis darinya. Contohnya begini. Anda misal belajar tentang studi Al-Quran dari dosen A dan belajar studi hadis dari dosen yang B. Anda tahu bahwa dosen A ini lebih kuat hafalannya daripada dosen B. Maka ketika Anda ingin menukil pendapat dari dosen B, misal dosen B mengatakan bahwa dalam hadis orang baru dipotong tangannya kalau mencuri di atas 1/4 dinar. Nah, Anda mengatakan hal itu tetapi menyandarkan sanadnya kepada dosen B, yang dosen A tadi, dosen Quran tadi yang Anda ketahui hafalannya lebih kuat, maka itulah yang disebut sebagai tadlis isnad. Kenapa samar? Karena secara zohirnya Anda bertemu dengan dosen A dan dosen B, jadi sulit untuk melacaknya. Baru bisa dilacak kalau dilakukan penelitian lebih dalam tentang dilihat KRS-nya, dilihat dan seterusnya. Kira-kira hadis begitu ya. Itu namanya tadlis isnad. Ada juga tadlis taswiyah. Seorang yang menggugurkan perawi dhaif di antara 2 perawi sikoh yang pernah bertemu. Misal ada perawi A, perawi B, dan perawi C. Anda pernah belajar kepada perawi A. Perawi A ini belajar kepada perawi B yang masih hidup. Nah, ternyata Anda juga menyambung kuliah dan sempat bertemu dengan perawi B ini.
Nah, karena Anda tahu perawi A ini adalah orang yang dhaif, maka Anda lompati periwayatannya langsung kepada perawi B yang Anda tahu lebih kuat, lebih sikoh, dan Anda memang pernah bertemu. Nah, kalau orang melakukan kajian, oh ternyata ketemu, itu namanya tadlis taswiyah. Kemudian ada tadlis suyuh. Misal Anda punya guru, tapi gurunya ini gurunya punya anak namanya misalnya Ilyas, nama anaknya. Nama gurunya ini Fulan ini dia tidak kuat hafalannya. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan hadis ini dari ayahnya Ilyas, Abu Ilyas, untuk menutupi gelar asli, nama asli dari gurunya agar tidak ketahuan. Itu namanya tadlis suyuh. Semuanya ini termasuk dalam kategori hadis yang dhaif, meskipun penelitiannya sedikit rumit. Ya. Kemudian hadis mursal khafi. Mursal khafi ini misal dari Imam Muslim ke Imam Humaid. Kalau Imam Humaid dan Imam Abu Rafi pernah bertemu, bahkan pernah meriwayatkan hadis, maka ini disebut mudallas. Ya, yang tadi mudallas taswiyah, melompati gurunya ya, sengaja ya. Nah, kalau semasa namun tidak pernah bertemu, tidak pernah meriwayatkan hadis, maka itu disebut sebagai mursal khafi. Misal Imam Abu Rafi dengan Imam Humaid ini ya sama ininya, tahun lahirnya, tetapi memang tidak pernah bertemu, maka itu disebut sebagai mursal khafi. Kalau dia tidak semasa, misal Imam Abu Rafi'nya wafat tahun 100 Hijriyah, Imam Humaidnya wafat tahun 120 Hijriyah, lahir tahun 120 Hijriyah, maka dia tidak bertemu. Maka kalau begitu, itu disebut sebagai hadis munqati yang sudah kita pahami tadi. Kemudian hadis mardud karena perawinya tidak adil. Itu nanti ada beberapa tingkatan. Ada yang namanya hadis maudhu. Hadis maudhu ini hadis yang dibuat oleh seseorang yang disandarkan kepada Nabi. Artinya Nabi tidak pernah mengatakan itu, tetapi perawinya membuat hadis dengan tujuan tertentu dan menyampaikan bahwa itu dari Nabi. Itu disebut hadis maudhu. Ada pula hadis matruk. Matruk ini adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang dituduh sebagai pendusta. Itu namanya hadis matruk. Nanti di mana bisa tahu dia pendusta atau tidak? Itu dikaji dalam jarh wa ta'dil dan ilmu rijalil hadis. Ada pula hadis mungkar. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang sangat banyak kesalahannya atau sering lupa atau nampak kefasikan namun bukan karena dusta. Jadi dia orang yang banyak kesalahan tapi bukan karena sengaja membuat kesalahan ya. Tadi sengaja adalah hadis maudhu. Atau dapat pula masuk dalam definisi hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah. Kemudian hadis dhaif adalah perawi yang tidak diketahui identitasnya atau tidak diketahui kepribadiannya. Ada seorang perawi tidak jelas ini namanya siapa, bagaimana jarh wa ta'dilnya, itu tidak bisa diterima sebagai sebuah periwayatan. Kemudian ada hadis dhaif, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang membuat hal-hal yang baru dalam agama. Kemudian ada hadis mubham, hadis yang dalam sanadnya atau matannya terdapat nama yang tidak jelas, hanya menunjukkan lafaz umum seperti rajulun. Misal haddasana fulan, haddasana rajulun. Nah, itu namanya hadis mubham, tidak jelas. Ada orangnya tapi tidak jelas siapa namanya, maka tidak bisa diteliti, maka ia menjadi hadis yang dhaif. Ada hadis mardud karena tidak dhabitnya periwayat. Maka ini nanti disebut sebagai hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak kesalahannya atau sering lupa. Itu nanti disebut hadis yang mungkar. Hadis syadz, perawi yang kualitas hafalannya jelek, tidak bisa menghafal dengan baik setiap meriwayatkan apa yang didengar. Jadi kalau dia meriwayatkan hadis lebih banyak salahnya daripada benernya. Itu namanya hadis syadz. Ada hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang pada bagian matan atau sanadnya disisipi kalimat lain. Misal ada yang mengatakan bahwa dalam wudhu misalnya disunnahkan tayamun.
mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Nah, misalnya ada yang menambah-nambah, misalnya harus melakukan tayamun sebanyak 10 kali, ya, misalnya itu ya. Ditambah hadis tersebut, maka dia namanya hadis mudraj. Atau hadis maklub, hadis yang sanad atau matannya dirubah terbalik. Misal Anas bin Malik dibaca Malik bin Anas, kebalik. Maka itu disebut sebagai hadis yang maklub. Ada hadis yang muttarib, hadis yang diriwayatkan dengan periwayatan yang berbeda-beda dan sama-sama memiliki kualitas yang kuat dan tidak bisa dikompromikan, tidak bisa dinasah, ditarjih. Ada hadis yang bertentangan satu hadis dengan lainnya, sama-sama kuat hadisnya, tapi tidak bisa diteliti mana yang lebih kuat. Nah, maka itu termasuk dalam hadis muttarib. Ada hadis musannaf, ada yang bagian katanya dirubah sehingga berbeda dengan periwayatan perawi-perawi yang sikoh baik lafadz maupun maknanya. Kemudian mazid fil muttasil, menambah perawi di tengah sanad dan secara lahiriah sanad tersebut tampak muttasil. Kalau tadi menggugurkan rawi, maka mazid ini adalah menambahkan rawi. Mardud karena syad, hadis yang diriwayatkan oleh perawi sikoh bertentangan dengan perawi lain yang lebih sikoh. Ini dari segi dari segi sanadnya. Seorang rawi yang sikoh meriwayatkan hadis yang bertentangan isinya dengan perawi yang lebih sikoh. Itu namanya hadis yang syad. Sementara illat, hadis yang setelah diteliti memiliki kecacatan yang mencederai kesahihannya, tetapi secara lahiriah hadis tersebut tampak selamat dari illat. Demikian pengantar diskusi kita. Selanjutnya lebih kita dalami dalam sesi diskusi, sesi tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.